Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Madrasah. Semoga Bapak Ibu guru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di dalam soal Pretest PPG terdapat 4 jenis soal, yaitu soal profesional, soal minat dan bakat, pedagogik, serta soal potensi akademik. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing latihan soal pedagogik. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan semoga dalam melakukan tes uji kompetensi diberi kemudahan dan lulus sertifikasi. Allahumma amin. Kita lanjut ke soal, yaitu soal pertama. Teknik penilaian sikap dalam penilaian autentik meliputi A. Observasi, penugasan, penilaian diri, penilaian antar teman. B. Penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, dan penugasan. C. Observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. D. Observasi, penilaian diri, unjuk kerja, dan jurnal. E. Penugasan, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Untuk jawaban yang nomor 1 adalah C. Observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di antara ciri moderat dalam beragama adalah A. Berlaku adil dan menghargai perbedaan pandangan. B. Menyesuaikan cara beribadah dengan kelaziman masyarakat. C. Mengutamakan memilih pemimpin yang tidak seagama. D. Membiarkan orang lain dalam berbuat dosa. E. Ikut merayakan hari besar yang berbeda agama. Dan jawabannya adalah A. Berlaku adil dan menghargai perbedaan pandangan. Lanjut soal nomor 3. Teknik penilaian dalam kurikulum 13 banyak ragamnya. Di bawah ini termasuk teknik penilaian dengan non-tes, yaitu A. Tertulis, penugasan, dan praktik. B. Proyek, produk, dan jurnal. C. Produk, portofolio, dan tertulis. D. Portofolio, observasi, dan praktik. E. Tertulis, lisan, dan praktik. Dan jawabannya adalah B. Proyek, produk, dan jurnal. Soal nomor 4. Di bawah ini yang bukan termasuk kemampuan Hodge atau Higher Order Thinking Skill adalah A. Informasi untuk penyelesaian masalah. B. Melihat keterkaitan antar informasi berbeda. C. Mengingat kembali informasi atau recall. D. Memproses dan menerapkan informasi. E. Mentransfer informasi dari suatu konteks ke konteks lainnya. Jawabannya adalah C. Mengingat kembali informasi atau recall. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan ancaman terhadap moderasi beragama adalah A. Ta'assub terhadap satu kelompok. B. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. C. Menggunakan dalil nakli dan akli dalam menetapkan hukum. D. Membersihkan Islam dari paham luar Islam. E. Meyakini bahwa ada satu agama yang benar. Untuk jawabannya adalah ta'assub terhadap satu kelompok. Kita lanjut ke soal nomor 6. Regulasi terbaru yang mengatur tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar adalah A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016. B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016. C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016. D. Permendikbud nomor 23 tahun 2016. E. Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Dan untuk jawaban nomor 6 adalah E. Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Lanjut soal nomor 7. Berikut merupakan teknik penilaian keterampilan dan kurikulum 2013, yaitu A. Tes tulis, penugasan, praktik, proyek, dan portofolio. B. Observasi, penilaian diri, penilaian antara teman, dan jurnal. C. Observasi, penugasan, produk, dan portofolio. D. Praktik, produk, penugasan, dan portofolio. E. Praktik, proyek, produk, dan portofolio. Jawabannya adalah E. Praktik. Soal nomor 8. Asesmen di Indonesia diarahkan ke model asesmen Higher Order Thinking Skill atau disingkat HOTS.
dan kontekstual assessment yang mengacu pada kecakapan abad 21. Berikut merupakan kecakapan abad 21 yang dimaksud, yaitu A. Creativity, Competency, Communication, and Collaboration. B. Creativity, Critical Thinking, Competency, and Communication. C. Critical Thinking, Creativity, Communication, and Collective. D. Critical Thinking, Communication, Creativity, and Collaboration. E. Critical Thinking, Collective, Collaboration, and Communication. Untuk jawaban soal nomor 8 adalah D. Critical Thinking, Communication, Creativity, and Collaboration. Kita lanjut ke soal nomor 9. Salah satu pendekatan penilaian dalam assessment for learning artinya A. Penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran selesai. B. Penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. C. Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. D. Penilaian proses untuk melibatkan peserta didik secara aktif. E. Penilaian yang melibatkan teman sejawat, pendidik, serta aktif sahih. Jawaban soal nomor 9 yaitu C. Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Soal nomor 10. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada semester tersebut. Adalah pengertian dari A. Penilaian harian, B. Penilaian tengah semester, C. Penilaian akhir semester, D. Penilaian akhir tahun, E. Ujian sekolah. Untuk jawaban nomor 10 adalah C. Penilaian akhir semester. Kita lanjut ke soal nomor 11. Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran selama 8-9 minggu adalah pengertian dari A. Penilaian harian, B. Penilaian tengah semester, C. Penilaian akhir semester, D. Penilaian akhir tahun, E. Ujian sekolah. Jawabannya adalah B. Penilaian tengah semester. Kita lanjut ke soal nomor 12. Penilaian yang dilakukan diharapkan memiliki tujuan. Manakah pernyataan di bawah ini yang menjadi tujuan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik? A. Memantau mengevaluasi proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik serta berkesinambungan. B. Menilai pencapaian standar kompetensi lulusan semua mata pelajaran di setiap satuan pendidikan. C. Menilai pencapaian standar kompetensi lulusan tingkat nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. D. Menilai ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi setiap selesai pembelajaran. E. Melaksanakan tanggung jawab sebagai guru yang bukan hanya mengajar tapi juga menilai hasil pembelajaran. Untuk jawabannya adalah A. Memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Soal nomor 13. Prosedur perencanaan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan secara beruntun adalah A. Menetapkan KKM, menetapkan prosedur operasional standar, tim pengembang penilaian, dan mengembangkan instrumen penilaian. B. Menetapkan prosedur operasional standar, menetapkan KKM, membentuk tim pengembang penilaian, dan mengembangkan instrumen penilaian. C. Membentuk tim pengembang penilaian, menetapkan prosedur operasional standar, menetapkan KKM, dan mengembangkan instrumen penilaian. D. Mengembangkan instrumen penilaian, membentuk tim pengembang penilaian, menetapkan prosedur operasional standar, dan menetapkan KKM. E. Menetapkan KKM, mengembangkan instrumen penilaian, membentuk tim pengembang penilaian, dan menetapkan prosedur operasional standar.
Untuk jawabannya adalah A. Menetapkan KKM, menetapkan prosedur operasional standar, tim mengembangkan pengembang penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian. Soal nomor 14. Regulasi terbaru yang mengatur tentang standar penilaian pendidikan adalah A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, D. Permendikbud nomor 23 tahun 2016, E. Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Untuk jawabannya adalah D. Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Kita lanjut ke soal nomor 15. Regulasi terbaru yang mengatur tentang standar proses pendidikan adalah A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, D. Permendikbud nomor 23 tahun 2016, E. Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Dan untuk jawaban soal nomor 15 yaitu C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kita lanjut ke soal nomor 16. Di bawah ini merupakan kaidah-kaidah dalam penulisan soal. Dilihat dari materi soal adalah A. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban, B. Pilihan jawaban homogen dan logis, C. Soal menggunakan kalimat yang komunikatif, D. Panjang pilihan jawaban relatif sama, E. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Jawabannya adalah B. Pilihan jawaban homogen dan logis. Soal nomor 17. Kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan suatu kompetensi dasar atau lebih adalah pengertian dari A. Penilaian harian, B. Penilaian tengah semester, C. Penilaian akhir semester, D. Penilaian akhir tahun, E. Ujian sekolah. Untuk jawaban nomor 17 yaitu A. Penilaian harian. Lanjut soal nomor 18. Salah satu prinsip penilaian hasil belajar adalah sahih, yang berarti A. Penilaian didasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. B. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. C. Penilaian salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. D. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. E. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Jawabannya adalah D. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kita lanjut ke soal nomor 19. Salah satu prinsip penilaian hasil belajar adalah objektif, yang berarti A. Penilaian didasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektif penilai. B. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. C. Penilaian salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. D. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. E. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Untuk jawaban nomor 19 adalah A. Penilaian didasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Lanjut soal nomor 20. Proses pengumpulan informasi data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar adalah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah, D. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan, E. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pemerintah.
Untuk jawabannya adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik. Lanjut soal nomor 21. Salah satu prinsip penilaian hasil belajar adalah menyeluruh dan berkesinambungan, yang berarti A. Penilaian didasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, tidak berpengaruh subjektif penilai. B. Penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. C. Penilaian salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. D. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. E. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambil keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Untuk jawaban nomor 21 adalah B. Penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Soal nomor 22. Regulasi terbaru yang mengatur standar kompetensi lulusan pendidikan adalah A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, D. Permendikbud nomor 23 tahun 2016, E. Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Untuk jawaban yang nomor 22 adalah A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Lanjut soal nomor 23. Salah satu prinsip penilaian hasil belajar adalah adil, yang berarti A. Penilaian didasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektif penilai. B. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. C. Penilaian salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. D. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. E. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Untuk jawaban nomor 23 adalah B. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Soal nomor 24. Pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh suatu satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satu pendidikan adalah pengertian dari A. Penilaian harian, B. Penilaian tengah semester, C. Penilaian akhir semester, D. Penilaian akhir tahun, E. Ujian sekolah. Jawabannya adalah E. Ujian sekolah. Soal nomor 25. Salah satu prinsip penilaian hasil belajar adalah terbuka, yang berarti A. Penilaian didasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. B. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. C. Penilaian salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. D. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. E. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Untuk jawaban nomor 25 yaitu E. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kita lanjut soal nomor 26. Regulasi terbaru yang mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah adalah A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 3 tahun 2017, C. Permendikbud nomor 1 tahun 2018, D. Permendikbud nomor 2 tahun 2018, E. Permendikbud nomor 4 tahun 2018. Dan jawabannya adalah E. Permendikbud nomor 4 tahun 2018. Kita lanjut ke soal nomor 27.
Regulasi terbaru yang mengatur tentang standar isi pendidikan adalah A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, D. Permendikbud nomor 23 tahun 2016, E. Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Jawabannya adalah B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Soal nomor 28. Salah satu prinsip penilaian hasil belajar adalah terpadu, yang berarti A. Penilaian didasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektif penilaian. B. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. C. Penilaian salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. D. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. E. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Jawabannya adalah C. Penilaian salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Lanjut soal nomor 29. Salah satu prinsip penilaian hasil belajar adalah sistematis, yang berarti A. Penilaian didasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. B. Penilai tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. C. Penilaian salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. D. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. E. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Dan jawabannya adalah E. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Untuk soal nomor 30. Berikut ini bentuk penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan adalah A. Penilaian harian dan atau bentuk lain yang diperlukan. B. Ujian sekolah, USBN dan atau bentuk lain yang diperlukan. C. Pengamatan, penugasan atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian tengah semester dan atau bentuk lain yang diperlukan. Ujian nasional atau bentuk lain yang diperlukan. Untuk jawabannya adalah B. Demikianlah Bapak Ibu latihan soal pedagogik pada kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan semoga selalu diberi kesehatan dan dukung terus channel kami, semoga dapat berkembang dan dapat memberikan informasi yang lainnya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Subscribe jangan lupa, kemudian share dan pencet tombol lonceng. Begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.